Haleluya jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita. Oh haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali ke rumahnya yang kudus. Mari setiap jemaat yang merasakan kasih Tuhan, mari kita akan puji Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Sungguh kami merasakan kasih-Mu. Mari jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita hargai hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini, karena semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh kemurahan-Mu Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Kami boleh sehat Tuhan. Oh Tuhan, Kau baik Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau bawa kehidupan kami Tuhan. Kami menaikkan pujian kami, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biar pujian ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan hanya nama-Mu saja yang layak ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Oh Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Ada urapan-Mu Tuhan. Oh ada urapan-Mu Roh Kudus. Juga setiap jemaat-Mu yang bernyanyi, bertepuk tangan meninggikan Engkau Tuhan. Kau hadir Tuhan. Juga setiap jemaat-Mu di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Oh juga melawati setiap jemaat-Mu yang di rumah Tuhan. Yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Beribadah lewat ibadah online Tuhan Yesus. Pakai juga Tuhan hamba-Mu sebentar Tuhan. Yang akan bawa kebenaran firman-Mu. Ada urapan-Mu Tuhan Yesus. Urapi dia Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau buka ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya silakan duduk. Mari kita datang pada Tuhan, membawa hati kita dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau meninggikan Engkau. Sebab Engkau yang layak terima pujian umat-Mu Tuhan. Ya masih kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Masuk
tahu kita tetap bersyukur sama Tuhan atas kebaikan Tuhan. Amin. Kita dengar suara-suara dulu buat Tuhan kita. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau terlalu baik Tuhan. Haleluya. Dia bertata di atas pujian umat-umatnya yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Hari-hari terakhir ini sungguh luar biasa kita melihat keadaan di luar. Tapi kita tetap percaya Dia baik bagi kita. Amin. Dia terlalu baik. Haleluya. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Terlalu baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa.
Haleluya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah gelap, tapi Engkau beserta dengan kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kita
kasih. Kiranya pujian penyembahan kami saat ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ada perkenanan Tuhan di tengah-tengah ibadah. Perkenanan Tuhan bagi setiap umat-Mu, baik yang ada di gereja maupun mereka yang ada di rumah. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kebenaran. Dan kami melihat kuasa Tuhan bekerja, membuat kami kuat, bukannya secara tubuh jasmani kami, tapi roh kami kuat di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berfirman Tuhan, kami siap merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Dan rasa kita masuk minggu bulan kedua tahun 2021 ini, saudara. Dan saya percaya selalu ada kemenangan bagi setiap anak-anak Tuhan. Amin. Ya, mungkin bagi beberapa orang mereka mengalami resesi, tapi anak-anak Tuhan selalu mengalami resepsi. Haleluya. Ada pesta dan kemenangan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita renungkan firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-23. Saya rindu kita baca bersama-sama. Ulangan pasal 33 ayat yang ke-23. Satu ayat saja. Ya. Ulangan 33:23 kita baca bersama-sama 2-3. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan, milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Saudara, Ulangan pasal 33 ini berbicara tentang berkat yang Tuhan berikan kepada suku-suku Israel, 12 suku Israel, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, sebelum mereka mengambil alih tanah Kanaan. Dan sementara itu Musa yang dipercaya Tuhan untuk memberkati setiap suku, dia juga akan naik gunung, saudara, karena Tuhan akan panggil dia di sana. Dan sebelumnya memang setiap berkat itu diberikan kepada suku demi suku. Nah, khusus kepada suku Naftali, firman Tuhan katakan bahwa berkat yang mereka miliki itu, mereka kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Jadi saudara, perkenanan Tuhan dengan berkat Tuhan itu memang biasanya sejalan. Tidak langsung diberkati Tuhan. Ada perkenanan dulu. Ingat ketika Ester datang menghadap Raja Ahasweros. Raja Ahasweros dulu dia harus mengelulurkan tongkatnya. Setelah dia mengelulurkan tongkatnya, berarti raja berkenan. Kalau raja tidak mengelulurkan tongkatnya, yang datang itu bisa dihukum, bukannya sekedar tidak diterima, tetapi dia bisa dihukum. Makanya Ester itu harus puasa dulu, saudara. Dia puasa dulu sebelum menghadap Raja Ahasweros, karena kalau raja tidak mengangkat tongkatnya, raja tidak berkenan, dia bisa dihukum. Tapi ketika dia datang menghadap, raja langsung kasih keluarkan tongkatnya. Artinya raja berkenan. Dan ketika raja berkenan, dia berkata kepada Ester, apa yang kau mau? Setengah dari kerajaan pun kau minta saat ini, aku akan kasih kau. Luar biasa. Setelah ada perkenanan, baru kemudian raja menawarkan berkatnya. Apa yang kau mau? Saudara, saya percaya ketika kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, Mazmur 37 katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, bukan hanya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, tetapi Tuhan juga menetapkan langkah-langkah kita. Karena memang kan kita tidak tahu, saudara. Ada orang yang menyangka jalannya ini lurus, padahal ujungnya menuju mau. Nobody knows. Tetapi ketika kita mengalami perkenanan Tuhan, saya suka istilah di sini, saudara, kenyang dengan perkenanan Tuhan.
Kalau kenyang itu kan makannya full. Kata perkenanan sini, kata kenan di sini sudah artinya senang, suka, setuju. Jadi kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita, berarti Tuhan senang, Tuhan suka, Tuhan setuju dengan kehidupan kita. Karena saya percaya saudara, tidak sulit bagi Tuhan untuk memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Tidak sulit bagi kita untuk Tuhan membuat usaha kita berhasil. Bahkan Mazmur 127 pun katakan bahwa saat kita tidur pun Tuhan memberkati kita. Bayangkan saudara, kita tidak melakukan apapun, saat kita istirahat pun Tuhan tetap memberkati. Jadi itu anak-anak Tuhan. Kalau kita ini anak-anak Tuhan, kita mau bergerak, kita beraktivitas, diberkati, tidur pun diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Naftali kenyang dengan perkenanan dan berkat Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Mengapa Naftali kenyang dengan perkenanan Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan? Dan inilah juga menjadi renungan setiap kita. Saya berdoa bagi setiap jemaat di tengah-tengah situasi dunia saat ini, kita tetap kenyang dengan perkenanan Tuhan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun. Nah, kita perhatikan Kejadian pasal 30 ayat yang ke-8. Arti dari nama Naftali ini ketika Naftali lahir, saudara. Kejadian pasal 30 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Naftali itu artinya bergumul, bergulat untuk menang. Ketika anak ini lahir, Rahel dalam kesaksiannya berkata bahwa aku telah sangat hebat bergulat. Dan kakak maksudnya di sini dia saingan dengan Lea. Masing-masing mereka ingin punya anak dari suami mereka Yakub. Sudah, aku telah sangat hebat bergumul dengan kakakku dan aku pun menang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan? Naftali itu dia suka bergumul. Saya tidak hanya sekedar berkata bergumul dengan persoalan kita, karena kalau dibilang persoalan, semua kita punya persoalan dan kita memang bergumul di situ. Saya berbicara tentang bagaimana kita bergumul bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita baca dari kisah Yakub, saudara, bapaknya pun, firman Tuhan mengungkapkan bahwa Yakub ini juga dalam Kejadian pasal 32, bagaimana ketika dia menyeberang di sungai Nil. Saya baca saja saudara, Kejadian 32 ayat yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ketika malam sampai fajar itu saudara, Yakub bergumul sedemikian rupa dengan malaikat Tuhan ini, dan dia tidak mau melepaskan sampai dia diberkati Tuhan. Kisahnya ini sebenarnya juga dimuat di dalam Hosea 12 ayat 5. Tadi itu kita baca lagi saudara ya. Hosea 12 ayat 5. Ia bergumul dengan malaikat dan menang.
ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ini yang tidak dimuat tadi di dalam Kejadian pasal 32. Ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan ini, ketika dia tidak mau melepaskan ini, firman Tuhan katakan ia menangis dan memohon belas kasihan Tuhan. Sampai akhirnya turunlah berkat Tuhan itu. Siapa namamu? Yakub. Sekarang bukan lagi Yakub, Israel. Saya berdoa bahwa setiap kita menjadi Israel rohani. Orang-orang yang mau bergumul dengan Tuhan. Bukan hanya dengan persoalan. Kalau dengan persoalan, saudara, nanti ada persoalan, baru kita datang kepada Tuhan, baru kita mau bergumul di dalam persoalan itu. Saya berbicara bagaimana kita bergumul dengan Tuhan. Bukan hanya karena ada persoalan, tetapi kita datang kepada Tuhan, kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita menangis di bawah kaki Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Itulah yang juga Yesus lakukan ketika dia berada di Taman Getsemani. Dia bergumul dengan Bapaknya. Bapa, kalau boleh, jauhkan cawan sengsara ini. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Saudara, kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi. Tiba-tiba saja kemarin itu terjadi kebakaran hebat di mall, saudara. Tiba-tiba terjadi gempa. Tiba-tiba terjadi banjir dan sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa orang-orang yang mau bergumul dengan Tuhan, orang-orang yang menangis dan mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan akan memelihara dan menjaga kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan lepaskan pergumulanmu dengan Tuhan sampai Ia mengeluarkan berkat-Nya. Ia tidak melepaskan pergumulannya dengan malaikat Tuhan ini. Walaupun malaikat Tuhan ini berkata lepaskan, tidak Tuhan, sampai Tuhan memberkati saya. Makanya ada istilah push itu kan, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Jangan sampai kita berdoa, doa kita belum dijawab, kita juga sudah selesai. Ketika doa kita dijawab Tuhan, itu tandanya bahwa kita ada mulainya, kita doa yang lain. Jangan sampai doa kita gratis, dan kita berdoa buat sesuatu, kita tahu bahwa doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita langsung nyerah. Udah berdoa 2 bulan, 3 bulan, doa 1 tahun, Tuhan gak jawab. Saya percaya selalu ada jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Kali engkau kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Kali ini adalah orang yang suka bergumul dengan Tuhan. Dan orang yang suka bergumul dengan Tuhan, orang yang akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Sama seperti Maria ketika dia duduk di bawah kaki Tuhan. Walaupun dia tahu waktu itu orang semuanya sibuk, termasuk kakaknya Marta sibuk untuk melayani Tuhan, tapi dia mau bergumul dengan Tuhan. Dia di bawah kaki Tuhan. Ayo saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita banyak di bawah kaki Tuhan hari ini. Bergumul dengan Tuhan secara pribadi. Ada mesbah keluarga, ada saya kirim tiap minggu itu. Biasanya nanti minggu malam, paling lambat besok pagi saya kirim lagi. Ada mesbah keluarga itu untuk 1 minggu. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu saja. Hari Minggu kan kita sama-sama kumpul. Tetapi Senin sampai Sabtu itu ada mesbah, ada pujiannya, ada firmannya, renungannya. Paling saudara, ya 15 menit bersama-sama sudah luar biasa, setengah jam lah paling lama. Yang kedua, kenapa paling kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan?
Kejadian pasal 49, kita buka lagi. Kejadian pasal 49 ayatnya ke-21. Nah, ini adalah berkatnya Yakub buat anak-anaknya. Kalau tadi Musa kepada suku-suku Israel, nah ini masih anak-anak. Artinya bahwa belum menjadi sebuah suku. Ini sebelum Yakub meninggal, saudara. Kejadian pasal 49 ayat 21. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Jadi masing-masing anak-anak Yakub ini ada berkatnya. Khusus Naftali seperti rusa betina yang terlepas. Artinya mungkin dulu Naftali ini rusa betina yang terikat. Tetapi kemudian menjelang akhir hidupnya, Yakub melihat bahwa akhirnya yang jadi ikatan bagi Naftali itu terlepas, sehingga dia katakan bahwa Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia melahirkan anak-anak indah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu alasan kenapa perkenanan berkat Tuhan itu mungkin tidak ada tapi kurang, karena seringkali hidup kita masih terikat dengan dosa. Padahal firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal 5 ayat yang 1 bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kenapa kita tidak mengalami perkenanan dan berkat Tuhan? Yesus sudah mati sebenarnya. Ya, Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Sebenarnya sudah selesai di atas kayu salib. Tapi ada beberapa anak Tuhan, dosa sudah diampuni, selesai beres. Kita mati, kita percaya, kita masuk surga. Tetapi ada beberapa anak Tuhan yang awalnya sudah bebas, tapi kemudian mulai terikat lagi. Dulu dia sudah bebas dari dosa-dosa masa lalu. Dulu dia main judi, saudara. Dia terima Tuhan. Oh, dia tidak main judi lagi. Dia sudah lepaskan. Tapi seiring dengan waktu, saudara, ketika dia mengalami masalah ekonomi, aduh, gimana ini? Butuh uang ini, butuh dengan cepat. Gimana caranya? Paling cepat itu memang main judi, saudara. Artinya untung-untungan lah. Paling cepat. Gimana cara? Akhirnya dia kembali main judi, saudara. Padahal sebenarnya dia sudah dilepaskan oleh Tuhan. Tetapi kemudian dia mengikatkan dirinya kembali. Yang firman Tuhan katakan tadi dalam Galatia 5 ayat 1 ini, dia mengenakan lagi kuk perhambaan. Dia diperhamba lagi. Hati-hati saudara dengan dosa-dosa masa lalu. Kita ini sebenarnya seperti rusa betina yang terlepas. Artinya jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan, jangan lagi mau dikenakan oleh kuk dosa. Inilah yang menjadi beban dalam hidup kita. Makanya Ibrani katakan bahwa tinggalkan segala beban. Tinggalkan segala beban. Karena kadang-kadang saudara, kita juga rasa sendiri sebenarnya. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita doa, kita pujian penyembahan. Kadang-kadang kita merasa pujian penyembahan kita berat. Tuhan kok berat ya? Hari ini berat. Biasanya penyembahan, pujian penyembahan 5 menit, 10 menit sudah. Oh, haleluya. Kayak sudah, rohnya itu udah kayak lepas, sudah rohnya itu udah kayak masuk surga. Ini 20 menit kok kayak berat. Berat Tuhan, kenapa ini? Dan biasa Roh Kudus itu ingatkan kita, anakku, ada sesuatu yang engkau belum bereskan di hadapan Tuhan. Ketika Roh Kudus ingatkan, oh ya Tuhan, dan ketika kita bereskan di hadapan Tuhan,
kita naik pujian penyembahan itu jadi enak, saudara. Terasa sekali. Terasa sekali. Ketika kita benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan, itu kita melangkah seperti rusa, betina terlepas. Itu larinya kencang, larinya enak, saudara. Tapi kalau sudah ada lagi yang menghambat kita, mungkin sudah ada terikat, saudara. Tetapi yang menjadi beban, ibarat kalau saudara kita pakai sepatu, ada kerikil masuk, kerikil satu saja. Kerikil itu kalau kita jalan, saudara, aduh itu tidak enak sekali. Memang kita tidak terikat, tetapi kerikil satu dalam sepatu ini mengganggu sekali. Cuma sekali yang menjadi masalah, kita juga malas untuk buka sepatu dan lepaskan kerikil ini. Aduh, makan waktu. Udahlah biarin aja sampai di rumah. Padahal kita tahu ini sangat mengganggu. Padahal kalau kita mau berhenti sejenak, kita buka tali sepatu, kita keluarkan keluar itu kerikil, kita pasang lagi sepatu jalan. Waduh, leganya kayak apa gitu, saudara. Cuma satu kerikil saja, batu kecil saja, saudara, itu sudah sangat mengganggu. Jangan berpikir tentang dosa besar, dosa kecil. Itu jelas sangat mengganggu kehidupan rohanimu. Nanti setelah kita mau lepaskan, haleluya, itu jadi kayak gimana ya? Kayak hidup kita juga akhirnya jadi enak gitu, saudara. Jadi nikmat. Dan hasilnya firman Tuhan katakan bahwa akhirnya menghasilkan anak-anak, apa tadi istilahnya itu di Kejadian 49, anak-anak indah. Di ayat lain sih diungkapkan di situ, bukan saya baca terjemahan yang lain. Dia mengulang the good words, kata-kata yang indah. Ketika hidup kita mulai menyenangkan Tuhan, kita terlepas, kita tidak mau kembali, saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ketika kita benar-benar meninggalkan cara hidup kita yang lama, kekasih Tuhan, itu akan menghasilkan kehidupan yang indah. Terjemahnya anak-anak yang indah. Saya percaya juga anak-anak kita diberkati Tuhan. Karena ketika orang benar diberkati, firman Tuhan katakan anak cucunya juga diberkati Tuhan. Sampai saya bilang sama Sheila, nah kalau kalian diberkati, bukan kalian hanya diberkati karena bapak mamamu juga orang percaya hamba Tuhan, kakekmu juga itu hamba Tuhan. Kau juga dapat berkat dari situ juga sebenarnya. Karena firman Tuhan katakan orang-orang benar anak cucunya diberkati. Jadi penting bagi setiap kita, orang tua kita itu juga percaya sama Tuhan. Makanya waktu saya masih pacaran dengan istri saya katakan ketika kita menikah, orang tua percaya ya. Karena kan dulu belum percaya, saudara. Setelah menunggu 5 tahun, akhirnya orang tuanya percaya, baru kami menikah. Karena berkat Tuhan itu juga dari orang tua. Jadi dari kakek nenek kita, bukan hanya dari pihak saya, dari pihak istri saya pun, dan ini juga anak-anak diberkati Tuhan loh, saudara. Makanya anak-anak muda yang belum percaya, anak-anak muda, cari orang yang memang sudah percaya Tuhan. Gelap, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jangan sampai kita pikir nanti dia mau percaya sih. Nanti dia mau ini sih sama Tuhan. Saya tidak akan berganti sebelum dia sudah percaya Kristus, belum dia dibaptis. Tapi kalau enggak ini ya nggak mau. Nobody knows. Mau cari sudah percaya. Kenapa? Anak-anakmu juga nanti diberkati dari orang tua. Anak cucunya diberkati Tuhan. Bukan anak-anak kita saja, tetapi juga mengeluarkan kata-kata yang indah. Selalu ada pujian, penyembahan yang baik. Makanya itu kalau di gereja,
He's so good to you. He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Tuhan memberkati. Saudara, kita juga melepaskan berkat. Kita melepaskan berkat, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ya. Firman Tuhan katakan di Amsal bahwa berkat orang benar ada di atas kepalanya. Kita coba praktekkan. Berkat orang benar ada kepalanya. Coba ya, kalau saya katakan 1, 2, 3, saudara langsung ambil, karena itu berkat ada di atas kepala. Oke? 1, 2, 3. Ambil. Berkat itu ada di atas kepala kita, orang benar. Taruh di hatimu. Tuhan memberkati saya. Nah sekarang ambil lagi itu berkat. Ambil lagi. Kasih kiri kananmu. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya untuk kita saja, tapi bagi-bagi berkat. Amin. Bagi-bagi berkat. Jangan sampai kita diberkati, kiri kanan kita nggak diberkati. Bagi berkat. Kenapa? Ketika hidup kita seperti itu, tidak akan melahirkan anak-anak indah. Artinya ada sesuatu yang kita lahirkan, ada sesuatu yang keluar dalam hidup kita, ada sesuatu yang hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan Tuhan akan perhitungkan itu nanti. Hai anak-anakku yang baik dan setia. Jadi bukan hanya kesetiaan yang Tuhan lihat, tetapi kebaikan anak-anakku yang baik dan setia. Saudara, saya rindu bahwa hari demi hari ini, tengah-tengah situasi dunia saat ini, mari kita hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita penuh dengan berkat Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi, saudara, ingat, jangan lepaskan pergumulanmu dengan Tuhan sampai berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup. Yang kedua, jangan lagi mau dikenakan keberhambaan. Kalau masih ada kerikil kecil dalam hidupmu, hari ini lepaskan. Itu sangat mengganggu perjalananmu. Apapun yang menghambat hidupmu hari ini, apapun yang menjadi beban dalam hidup, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Karena setelah ini kita juga akan adakan perjamuan kudus. Tuhan mau hidup kita kudus. Jaga kekudusan hari-hari ini. Sehingga sekali lagi, bukan hanya Naftali, tetapi kita kenyang dengan perkenanan Tuhan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Yesus, kau kebenaran. Engkau yang menyelamatkan kami. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau kami hidup, kita hidup bagi Tuhan. Haleluya. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, Tuhan, selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kami mau hidup bagi Tuhan, kami mau bergumul bersama Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Janganlah ada lagi yang menghambakan dirimu. Jangan ada lagi dosa yang melekat dalam hidupmu. Lepaskan di hadapan Tuhan. Sehingga mana-mana basah, karena mana-mana basah. Kami kejar dengan perkenanan Tuhan. Haleluya. Tuhan, apa berdoa dan perkenanan Tuhan. Keluarga demi keluarga, mohon pengampunan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pengampunan Tuhan mengalir. Terima kasih. Terima kasih.
Betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati. Kita datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Membalas kasihan Tuhan seperti Yakub. Sampai dia melepaskan berkat-Nya dalam hidupmu. Oh, haleluya. Sekali lagi. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami mau berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Dan saat ini kami mau masuk lebih dalam di dalam perjamuan kudus. Kami mau bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pegang roti dan anggur saudara. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Saat kami bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu, kami bersekutu dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Bahkan kami bersekutu di dalam kemenangan Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana Kristus telah menang, Engkau juga akan memberikan kemenangan bagi kami. Sekali lagi Tuhan yang mengampuni kami, dan kami kenyang dengan perkenanan Tuhan. Kami penuh dengan berkat-berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang susah Tuhan ganti dengan sukacita yang baru dalam hidupnya. Ada gairah roh yang menyala-nyala dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis, roh dan intimidasi kami katakan hancur kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami siapkan hati kami, dan kami terima tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri saudara. Kita mau bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus. Terima kasih saudara. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dengarkan firman Tuhan, saya akan baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-16. Dan kalau saudara percaya katakan amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
kita angkat roti ini di atas kepala kita, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah memberikan kepastian hidup kekal dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mengubah karakterku menjadi baru dalam Tuhan, dibarui hari ke hari dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku dibarui, keluargaku dibarui, dan masa depanku dibarui. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya oleh bilu-bilu kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak kanker, tumor, stroke, leukemia, demam berdarah dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak virus-virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kutuk penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama hati bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima anugerah Tuhan. Kami terima anugerah. Kami terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita angkat cawan anggur di atas kepala kita bersama-sama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya di dalam darah-Mu hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa iblis sudah dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak bisa disantet, tidak bisa dihipnotis, tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, usahaku, masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya segala kutuk-kutuk dosa sudah dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan segala kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupku dipulihkan, hidupku berkelimpahan, tidak kekurangan. Hidupku akan mengalami terobosan untuk meraih janji-janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hidupku dipulihkan dan disempurnakan hingga layak menjadi warga kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus. Kita minum bersama-sama hati bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, jangan gentar, jangan takut. Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Pegang semua janji Tuhan dalam hidupmu.
hidup jadi berarti Yesus hidup. Kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu menjanjikan Tuhan. Firman-Mu memberikan solusi bagi jemaat yang percaya. Ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita seluruhnya dipulihkan. Angkat tanganmu yang percaya. Angkat tanganmu yang ingin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita semua berjanji jemaat Bukit Hammer akan menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan, sehingga seluruh janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Angkat tanganmu dan kita berdoa. Inilah seberapa kami angkat tangan dan percaya 100% firman-Mu menjanjikan dan tidak akan sia-sia dan tidak akan kembali. Kami akan meninggalkan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami akan hidup kudus, hidup benar, hidup berkenan Tuhan, sehingga janji Tuhan apa yang terbaik semua digenapi dalam hidup kami. Seluruh jemaat Bapa, kami percaya kebenaran firman-Mu. Janji Tuhan 100% dinyatakan dalam setiap orang yang hidup berkenan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat. Pakai lebih lagi Bapa untuk mengungkapkan, baik yang di rumah, baik yang di sini, tetap sama-sama kami diberkati. Semua sehat, semua dalam keadaan baik-baik, karena kami berkenan ada pagar daripada Tuhan memelihara kami Bapa. Dunia bisa bergoncang, tetapi kami yang percaya tetap terpelihara. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Ada sukacita yang luar biasa. Amin. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang baru pertama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh, ada di belakang sana. Haleluya, selamat datang. Iya, puji nama Tuhan. Oke. Ucapan selamat ulang tahun. Ya, Gembala jemaat dan para hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Dalam minggu ini ya, ke depan. Yang pertama itu Ibu Sukma tanggal 10 Februari. Yang kedua Valerian Octavianus Sultan 10 Februari. Yang ketiga Ibu Febri Randa 11 Februari. Yang keempat Ibu Yulia Siau 12 Februari pas Imlek ya. Haleluya. Tuhan memberkati semuanya yang berulang tahun dalam minggu ini. Info Menara Doa 2021 sehubungan dengan adanya perayaan Imlek, maka Menara Doa pada hari Jumat 12 Februari 2021 diliburkan dan akan kembali diadakan pada minggu depan. Jadi diharapkan agar jemaat tetap berdoa di rumah masing-masing. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada ibadah AOC Ambassador of Christ mengundang pemuda dan remaja untuk hadir kembali dalam ibadah AOC 2021 yang akan diadakan pada Minggu 7 Februari 2021 hari ini ya, setelah ibadah raya jam 11 di gereja. Firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Ya, ada baptisan air di sini dicatat bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi Bapak Gembala, Bapak Ishak Mulyawan, dan ada persyaratannya nanti dibaca masing-masing ya. Oke, kita akan memberi persembahan. Di sini ada tercatat rekening gereja untuk persembahan. Jadi persembahan bisa lewat rekening dan perpuluhan yang sudah tertera di atas ya. Iya, bagi yang di rumah bisa transfer.
Iya ya, tempat ini kita akan memberi persembahan. Ibu Aci bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih selama hari ini telah memuji dan Ya menyembah Tuhan. Yesus. Saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan Ya. dan bagi kemuliaan Tuhan. Berikan kami hati Tuhan yang rindu Tuhan untuk memberi Tuhan untuk pekerjaanmu yang luar biasa ya Bapa. Pakailah anak-anakmu Tuhan di tempat ini Tuhan, biarlah mereka Tuhan boleh menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, persembahan akan dijalankan dan yang memberi persembahan bisa dibawa ke depan. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan.
Terima kasih untuk anugerah-Mu, perkenananmu dan berkat-Mu yang kami terima sepanjang ibadah ini. Berkat-Mu kami terima sepanjang hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan yang sempurnakan ibadah kami hari demi hari, minggu lepas minggu, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan juga yang menyempurnakan pelayanan kami. Selalu ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Tuhan berkenanlah setiap kehadiran kami, anak-anak-Mu di rumah-Mu ini. Bahkan setiap anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing, ada perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati anak-anak-Mu sudah melayani pekerjaannya Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberi, baik di dalam pelayanan diakonia Tuhan, ucapan syukur, bahkan milik-Mu di dalam persepuluhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan yang memagari kami, Tuhan, dari segala belalang pengiring, belalang pelompat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percayakan firman-Mu, kami akan disebut orang berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan baru, dan kami percaya sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu rohani kami, Tuhan terus berikan kekuatan baru hari demi hari dalam hidupnya. Bahkan setiap kami, Tuhan berikan kekuatan yang baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi ini, kami mohon perlindungan Tuhan. Secara khusus mungkin banyak orang tua Tuhan yang agak rentan, kami tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang rentan di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan lindungi. Imun tubuh kami kuat dalam nama Tuhan Yesus. Imun tubuh kami kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa kami kuat, roh kami kuat dalam Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Sekali lagi ada pagar dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Ada pagar dalam setiap perjalanan kami Tuhan. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Lumbung-lumbung kami terisi penuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang kami kerjakan berhasil dan beruntung. Kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon pimpinan perlindungan-Mu. Kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah berkatnya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persertaan manusia dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan